Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta waktu yang luang sehingga kita dapat dipertemukan kembali di dalam salah satu program basis yaitu kelas tatap muka yang merupakan kelas lanjutan dari angkatan 191 dan alhamdulillah pada pertemuan perdana pekan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa praktek membaca dari buku panduan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ustadz Riga SSI MSI Hafidhallahu Ta'ala, dan alhamdulillah pagi hari ini beliau telah hadir di tengah-tengah kita dan mungkin Ana ingatkan kembali bahwasanya nanti teknis untuk kelas tatap muka ini sepenuhnya akan di-handle oleh Ustadz Riga dan insya Allah nanti akan ada sesi tanya jawab juga sekaligus beliau akan menunjuk secara langsung siapa-siapa yang akan membaca atau praktek membaca kitab panduan. Untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada Ustadzuna Riga SSI MSI Hafidhallahu Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhal Ustaz. Syukran jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan nashkurullaha ta'ala wa nas'alullaha an yu'allimana ma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana wa yazidana ilma. Wa fi hadhihi al-fursati at-tayyibah sanastamiru darsana lima darasnaha min qabl an kaifiyati qiraati kutubil arabiyyah allati nastafidu min hadzal kitab. Unwanuhu Kitabul Ilmi li Fadilati Syekh Muhammad ibn Salih ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita untuk menghemat waktu kita langsung ke prakteknya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang paragraf pertama ya, tentang al-faslul awwalu ta'rifu al-ilmi. Ya. Lughatan naqidul jahli. Secara bahasa artinya naqidul jahli lawan kata dari kebodohan. Wa huwa idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Kita lanjutkan pada paragraf setelahnya, ya, paragraf ini. Dan Ana minta di antara antum ada yang mau membaca. Fadol, tunggu sebentar. Muhammad Faisal, silakan dibaca. Tafaddal taqra. Istilahan faqad qala ba'du ahli al-ilmi huwa al-ma'rifatu wa huwa diddul jahli. Wa qala akharuna min ahli al-ilmi innal ilma awdahu min an yu'rafa. An yu'rafa. Menurut antum an yu'rafa ya. Kemudian sekaligus ini ya, sekaligus terjemahannya. Menurut antum gimana? Secara istilah sungguh telah berkata sebagian ahli ilmu bahwasanya ilmu itu adalah pengetahuan dan dia adalah kebalikan atau ya kebalikan dari kebodohan. Dan sebagiannya juga berkata atau yang lainnya berkata sebagai dari ahli ilmu
bahwasannya ilmu itu luas, jelas daripada yang diketahuinya. Ya. Jadi ini ya, yang terakhir ini yang kurang tepat ya. Jadi ini min an yu'arrofa. Ya, ilmu itu lebih jelas dibandingkan dari yang didefinisikan. Oh, ya. Nanti kita bahas ya. Nah, Nah, kita mulai bahas sebentar ke ya ini. Istilahan ya. Coba Nofrinaldi. Kedudukannya sebagai apa? Istilahan. Nofrinaldi. Ada yang tahu istilahan sebagai apa? Faisal. Istilahan sebagai apa? Kemarin kita sudah membahas ya istilahan sebagai hal, Ustaz. Ya, sebagai hal ya ini ya. Logotan ini ya, halun mansubatun wa alamatu nasbiha al-fathatu zahiratu fi akhirih. Ya. Jadi sama ya prinsipnya istilahan dengan logotan. Nah, ini secara istilah artinya. Faqad qala fa. Faqad qala. Ya, fa ini sebagai huruf apa? Siapa lagi yang ada lagi nggak yang mau raise hand? Ada itu Ustadz yang BA 191104114. Tafadhal. Tidak ada di sini ya. Di Ana ada Ustadz, cuman tidak dicantumkan namanya Ustadz. Jadi cuman nip aja. Ya, Silakan. tapi yang raise hand cuma 2 orang di sini. Iya, 2 orang. Oh, no. Oh iya betul. Ini siapa ya? BA 1911. Yang terakhirnya 04114. Tafadhal. Faqad. Ya. Fa huruf apa? Fa huruf istisnaf ya Ustaz. Ya. Istiqnafiyah. Artinya? Permulaan. Huruf ya, permulaan. Huruf permulaan. Karena ini kalimat baru ya. Iya. Qad itu harfu taukid. Harfu ya, harf ya. Di tufidu taukid ya. Dia memberikan makna untuk penekanan. Karena setelahnya adalah fi'il madi. Fi'il madi. Nah, fi'il madi ini qala. Dia termasuk jenis apa nih kalau dari sisi fi'il dibagi dari jenis hurufnya? Mabni ya Ustaz. Bukan, jenis huruf. Jenis huruf itu ada yang mu'tal, ada yang apa? Mu'tal. Sohi, mu'tal. Mu'talnya jenis apa itu? Ajwaf. Ya. Jadi karena di tengah-tengahnya ini ada huruf illah yaitu alif. Dan namanya fi'il mu'tal yang jenisnya fi'il ajwaf, ya. Nah, qala ini dia fi'il lazim atau fi'il muta'addi? Fi'il lazim ya. Fi'il lazim. Qala berkata. Berkata atau mengatakan. Mengatakan ini muta'addi. Kalau muta'addi maf'ul bihnya mana? Qala ba'du ahli ilmi. Huwa aja. Huwal ma'rifah. Ya, jadi maf'ul bihnya adalah jumlah ya. Jadi maf'ul bih dari qala itu maf'ul bihnya adalah jumlah fi mahalli nasbi maf'ulin bihi. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'il dari qala. Ba'du ya. Nah, ba'du ini kenapa tidak dibaca ba'dun? Ba'du karena dia mudhaf. Karena dia mudhaf. Mudhaf ilaihnya
ahli. Ahli. Kenapa dibaca ahli bukan ahlin? Ahlin kena ada mudhof juga. Ya, wa huwa mudhof ya. Kemudian mudhof ilaihnya Al-ilmi. ilmi ya. Jadi gini, faqad qala ba'du ahli ilmi. Nah, jadi di sini idhofahnya terdiri dari 3 isim ya. Karena idhofah itu tidak harus 2 ya, tapi bisa lebih, bisa 3, bisa 4 ya. Jadi ini terdiri dari 3, ba'du ahli ilmi. Nah, di tengah-tengah ini ahli ini dia mudhof ilaih sekaligus dia mudhof juga. Ya. Dan mudhof ilaih selalu apa? Selalu majrur. Ya. Mudhof ilaih selalu majrur. Tapi kalau mudhof dia ini murni mudhof ya. Dia mudhof maka dia tergantung kedudukannya dalam kalimat. Ya. Kedudukannya sebagai apa? Ba'du fa'il ya tadi ya. Fa'il dari qala ya. Sebagian ahli ilmi berkata ya. Kemudian ini perkataannya ya. Huwa al-ma'rifatu. Di sini huwa itu sebagai apa? Mubtada. Mubtada ya. Al-ma'rifah Ma'rifah mudhof khabar. khobar ya. Dia adalah pengetahuan ya. Ilmu itu adalah pengetahuan. Wa huwa, huwanya Mubtada. wa Itu maktuf. huruf athof. Huruf atau Ya, dia menghubungkan antara apa dan apa? wa dengan huwa. Bukan ya. Dia menghubungkan jumlah dengan jumlah. Jahli. Jumlah. Jadi dengan al-ma'rifat huwa Ya'tifu ya'tifu jumlatan ba'daha ala qablatin ba'daha. Dia menghubungkan antara jumlah setelahnya dengan sebelumnya ya. Ini dibaca did ya. Diddul jahli. Bukan diddun ya, diddu. Jangan dikanduin. Diddul jahli. Qala akharuna. Ini sama ya, ini diddul jahli ini idhofah ya. Wal ilm Kemudian waqala ya sama ya. Nah, di sini qala ini mana fa'ilnya? Akharuna. Akharuna. Dan dia jenisnya apa? Isim apa ini? Akharu. Salim. Jadi cara mengi'rabnya gimana? Cara mengi'rabnya? Fa'ilun marfu'un wa alamat rafihi al-waw. Li'annahu jam'u mudzakkar salim. Jam'ul muzakkari as-salimu. Ya. Karena dia jamak muzakkar salim ya. Kemudian ini min ahlil ilmi ini jar majrur ya. Jar majrur huruf jarnya adalah min ahli ilmi. Ya sama tadi ya. Dia idhofah, mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih harus majrur, ini mudhof bisa majrur, bisa yang lain ya. Tapi karena dia sebelumnya ada huruf jar, maka dia dibaca majrur ya. Nah, kemudian ini tidak ada lagi yang resen ya. Kalau akhwat boleh Ustaz? Boleh. Baik, tafadhal. Bagi akhwat yang mungkin ingin resen, dipersilakan. Ya, ini diteruskan dulu ya. Innal ilma ya. Tadi sudah dibaca audahu min an yu'arraf. Ya. Sesungguhnya ilmu itu lebih jelas dibandingkan dari yang didefinisikan ya gitu. Paham nggak? Jadi ilmu maksudnya adalah ilmu itu adalah ilmu. Ya. Itu lebih jelas kita mengatakan ilmu adalah ilmu dibandingkan dengan definisi yang sebelumnya. Ilmu adalah pengetahuan, dia adalah kebalikan dari jahil. Nah, kalau menurut ulama lain ini ilmu itu adalah ilmu ya. Sebagaimana ketika orang berusaha menjelaskan definisi
misalkan lapar ya. Kalau ditanya lapar itu apa? Ya, kalau didefinisikan justru menjadi kurang jelas. Tapi kalau lapar ya lapar. Itu lebih jelas dibandingkan daripada didefinisikan ya. Contoh lainnya misalkan cinta. Ya. Cinta itu apa? Ya banyak definisinya. Tapi yang lebih yang lebih rojih adalah ketika kita definisikan cinta adalah cinta. Benci adalah benci. Seperti itu. Nah, seperti halnya ini ilmu adalah ilmu. Karena apa? Karena ilmu itu lebih jelas. Ya, lebih jelas kita udah tahu ilmu ya ilmu. Ya, dibandingkan daripada didefinisikan, daripada yang sekedar didefinisikan. Nah, kemudian kita bahas dari segi i'rabnya ya. Inna ini huruf apa? Ini harfun musyabbahun bil fi'il. Harfun musabbahun Bil fi'il. lil fi'li. Huruf yang menyerupai fi'il. Kenapa dikatakan menyerupai fi'il? Nah, dia ini namanya itu yadkhulu 'alal mubtada wal khabar. Bukan. Kalau fi'il masuknya ke fa'il. Pada mubtada khabar. Bukan. Ada yang tahu nggak? Kenapa dia dikatakan harfun musyabbahun lil fi'li? Inna, ya. Harfun musyabbahun lil fi'li. Dia menyerupai fi'il ya. Jawabannya karena pertama, karena dia berakhiran fathah. Sebagaimana fi'il berakhiran fathah. Fi'il madi ya. Awal asal akarnya kan fi'il madi kan. Akhirnya fathah. Itu pertama. Yang kedua, dia bisa disambungkan dengan nun wikoyah. Ya. Jadi kalau dia itu bersambung dengan ya mutakallim, misalkan doroba ya, doroba ini kan fi'il ya. Kalau disambungkan dengan dia memukul saya, bukan dorobi ya, tapi dorobani. Nah, ada nun, ini namanya nun wikoyah. Ya, ini namanya nun wikoyah. Tambahan untuk melindungi fi'il itu jangan sampai dia berakhiran kasroh gitu ya. Karena fi'il itu dia berakhiran fathah. Nah, demikian juga inna itu kalau dia bersambung dengan ya mutakallim, dia bisa dikasih domir mutakallim, nun wikoyah ya. Disambung dengan nun wikoyah itu innani. Walaupun bisa juga dengan ini langsung bisa juga ya. Tapi yang jelas dia bisa disambungkan dengan ya mutakallim dengan nun wikoyah. Ini ya, jadi innani. Makanya dia dikatakan menyerupai fi'il. Ya. Jadi bisa disambung dengan nun wikoyah. Nah, itu. Ya. Harfun musyabbahun lil fi'li tufidu apa? Taukid ya. Dia bermakna penekanan ya, untuk menekankan makna. Artinya sesungguhnya. Kemudian coba yang raise hand, yang lain. Ada lagi yang raise hand? Coba Yasmin. Nah, ini udah bersuara nih tadi. Yasmin mau berbicara? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini siapa ya? Ibu siapa ya? Ustaz panggil saya Ustaz. Iya, ya. Beliau Musrifa Akhwat, Ustaz. Musrifa Akhwat, namanya ya? Yasmin. Oh, Yasmin ya. Afwan ya. Yasmin. Oh iya ya. Akhwat Ustaz. Akhwat ya. Bu Yasmin, coba al-ilma. Ini sebagai apa dia? Sebagai isimnya inna, Ustaz. Sebagai isimnya inna. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya audahu.
Ya, awdahu min. Kenapa tidak dibaca awdahun? Karena ini bukannya ini Ustaz, fi'il. Bukan. Bukan. Tafdil. Nah, apa? Isim tafdil ya. Isim tafdil itu Oh iya, isim dia tafdil. berwazan seperti Af'alu. fi'il, af'alu, sehingga dibaca dia termasuk jenis apa namanya? Isim ghairu munsharif, Ustaz. Ya, ghairu munsharif ya. Kemudian awdahu min. Min ini adalah Huruf jar. majrurnya adalah Majrurnya adalah ayyu arrofa. ya ayu arrofa. Ini adalah an masdariyah ya. An masdariyah. Jadi sesungguhnya ilmu itu lebih jelas dibandingkan dari didefinisikan. Definisikan. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ada yang mau baca? Yang lain atau Anda tunjuk paksa aja ya? Tunjuk aja Ustaz. Ya. Muhammad Mas'ud. Muhammad Mas'ud. Ya, coba antum baca kalimat di bawah ini. Walladzi yu'nina huwal ilmu syar'iyyu Terus wal muradu bihi ilmu ma anzalallahu ala rasulihi minal bayyinati wal huda. udah sampai situ aja ya. Nah, Anda koreksi ini yang benar adalah ya'nina ya. Wallazi ya'nina. Ya'nina. Nah, coba tadi terjemahkan terjem Muhammad Mas'ud. Wallazi ya'nina, arti terjemahkan ini kalimat yang ditandai itu. Yang mana apa namanya ilmu yang mana nggak tahu ya Ustaz. Yakni itu yakni Ustaz ya. Ya, yang dimaksudkan kepada kita adalah ilmu syariat. Ya, ilmu syar'i ya. Ya, ilmu syar'i. Wal muradu bihi. Artinya apa wal muradu? Dan permulaannya atas ilmu syariat itu. Dan yang dimaksudkan dengannya adalah murad itu yang dimaksudkan ya. Yang dimaksudkan dengannya adalah terus ilmu yang Allah turunkan kepada Rasulnya minan nabiyinati wal huda. Tadi tidak benar. Kok minan nabi? Minal nabiyina. Bukan, minal bayyinati ya salah. Wal huda. Ya. Coba sekalian ya antum kira-kira ini wa apa? Wa-nya apa namanya? Mausul ya. Wa-nya wa sambung ya. Mausul. Ya, wa ini wa permulaan ya. Namanya wa istinafiyah ya. Kamu tadi Ustaz. Kalau mubtada'nya allazi ya. Oh. Al-wawu istinafiyah. Nah, ini artinya wa permulaan ya. Jadi kalau di permulaan kalimat dia tidak menyambung kalimat sebelumnya. Ya. Kalau menyambung kalimat sebelumnya itu berarti beda lagi maknanya ya. Kalau ini kan dia awal ya, waladzi ya'nina, kalimat baru ya. Walaupun agak-agak mirip ya, bisa juga wawu ataf menyambungkan sebelumnya, tapi kalau kalimat yang paragraf baru biasanya kita al-wawu al-istinafiyah ya. Kemudian allazi sebagai apa? Isim mausul. Isim mausul sebagai mubtada. Mubtada ya. Jadi kalau isim
yang di awal kalimat itu memang umumnya adalah mubtada ya. Khobarnya mana? Khobarnya huwal ilmu syar'i Ustaz. Ya, jadi khobarnya berbentuk jumlah ya. Ini khobar nih yang berfont warna merah ini ya. Ini khobar dari allazi ya. Adapun yaknina ini adalah Kalau nggak salah fi'il Ustaz ya. ya jumlahnya, maksudnya jumlah atau kalimatnya, kalimat yaknina ini adalah apa istilahnya tuh? Silah ya Ustaz. Silah mausul ya. Musul. Silah mausul. Dia tidak ada kedudukan dalam hal i'rab ya. La mahalla laha minal i'rab. Ya. Nah, khobar dari allazi adalah huwa al-ilmu syar'i. Nah, di dalam khobar ini ada lagi mubtada dan khobarnya. Nah, misalkan lagi huwanya di sini adalah mubtada yang kedua ya. Ini kurang jelas. Jadi ini mubtada yang kedua, ini khobar yang keduanya adalah al-ilmu syar'i atau khobar dari huwa yang ini. Jadi ini mubtada, ini khobar, atau bisa katakan ini mubtada pertama, ini khobar pertama, ya kan? Huwa al-ilmu syar'i ini khobar pertama. Nah, di dalam khobar pertama itu ada mubtada yang kedua dan khobar yang kedua gitu. Wallazi ya'nina huwa al-ilmu syar'i gitu ya. Nah, kemudian yaknina. Yakni ini adalah fi'il apa? Mudhari. Fi'il mudhari. I'rabnya Mansubun. mansub. Kenapa mansub? Ada nama Marfu'un. Marfu ya. Jadi yaknina itu yakni ya fi'lun mudhari'un apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi, siapa yang tahu? Dhamma al-muqaddarah. Ya, ad-dhammatul muqaddarah ya. Ad-dhammatu al-muqaddarah. Ya. Ad-dhammatul muqaddarah. Kenapa dia dhammah muqaddarah? Nah, sol. Lisikol ya. Lisikol. Karena orang Arab itu susah menyebut iu. Harusnya kan yakniu. Harusnya yakniu. Ini ya, yakniu seperti ini. Karena dia marfu kan. Tapi lidah Arab itu tidak sulit mengucapkan iu. Ya, sehingga ini di muqaddarah disembunyikan. Ya, jadi yakni. Ya, jadi dhammah muqaddarah itu ada bermacam-macam ya. Sebabnya ada salah satunya lisikol ya. Ada sebab lainnya apa? Mana min zuhur ya, apa itu? Ta'azzur ya. Lil uzri, karena uzur ya. Ada sebab-sebab lainnya ya. Nah, kemudian fa'ilnya mana? Kalau fi'il harus ada fa'il ya. Wa fa'iluhu Nahnu. Nah, Domirun muttasil. Domir mustatir. jadi fa'ilnya na ini gitu maksudnya. Iya. Iya, Bi. Maknya maf'ul bih. Oh, Kalau fa'ilnya na berarti harusnya na'ni ya. iya nakni. Ya Ustaz. Nah, jadi fa'ilnya apa? Fa'ilnya domirul mustatir takdiruhu Ya. huwa. Domirun mustatirun Jawazan. Takdiruhu huwa. ya takdiruhu ya'udu ila ya'udu itu Ila kembali alladzi. kepada allazi ya. Nah, seperti ini. Kalau na-nya tadi apa? Maf'ulun bih. Mutasil.
Maf'ul. Cara mengi'rabnya gimana kalau isim mabni? Domirun Nah, mutasil. disebutkan dulu jenisnya ya. Domirun muttasilun ya. Muttasilun. Apa lagi? Mabniun Sukun. Mabniun ala sukun. ala Ala mabniun sukun. apa? Sukun Ala ya. sukun. Karena alif ini asalnya adalah ada sukun ya di atasnya gini. Nah, jadi disebut mabniun ala sukun ya. Mabniun ala sukun fi mahalli Fi mahali nasbin. Maf'ulin bihi awal. nasbi ya, nasbi maf'ulin bihi. Maafan Ustadz, nasbi apa nasbin ya Ustadz? Fi mahalli nasbi maf'ulin bihi itu. Kalau fi mahalli raf'i khabarin misalnya. Jadi dia idhofah ya. Selalu ini idhofah dari sini sampai sini idhofah. Oh iya. Baik Fi Ustadz. mahalli nasbi maf'ulin bihi ya. Ya. Ada pertanyaan enggak sampai di sini? Jadi kalau diterjemahkan yang kita yang dimaksudkan kepada kita adalah gitu ya. Yang ilmu itu atau yang ini artinya bisa juga yang penting gitu ya, kayak hadis min husnil islamil mar'i tarku ma la ya'ni ya, itu kan ada ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam adalah meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Jadi bisa juga ini yang penting bagi kita ya, yang penting bagi kita ilmu tersebut adalah ilmu syar'i ya. Atau yang dimaksudkan kepada kita adalah ilmu syar'i. Kalimat sebelumnya apa? Oh ya. Jadi yang di atas itu kan terjemahan dari atau definisi dari ilmu. Nah, yang dimaksudkan kepada kita adalah ilmu syar'i. Kemudian kalimat barunya wal muradu bihi. Nah, ini adalah kalimat baru ya. Wal muradu bihi. Wah, ini bisa huruf ataf ya dari sebelumnya. Wal muradu bihi. Muradu adalah mubtada ya. Muradu. Khobarnya mana? Ilmu ma anzalallah. Ilmu ya. Kenapa nggak dibaca ilmun? Itu mudhaf. Kenapa dia mudhaf bukan na'at? Ini kan bisa aja ilmun man, ilmu apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Ya kalau ini kan nakiroh ya, ini nakiroh, ini ma'rifah. Kalau na'at itu dia harus sama-sama nakiroh. Ya, jadi tidak bisa na'at ya. Jadi ini ilmu. Jadi dia idofah ya. Ilmu terhadap apa-apa yang Allah turunkan ya. Ma ini ma apa? Ma mausul. Ma mausul. Nah, kemudian anzala fi'il madi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari. Madi. Fi'il madi atau mudhari? Anzala, anzala madi Ustaz. Nah, madi mudhari'nya apa? Yunzilu. Anzala yunzilu ya. Yunzilu. Kemudian lafaz jalalah Allah ini sebagai fa'il. apa? Sebagai fa'il dari anzala. Anzala ini fi'il lazim atau muta'addi? Muta'addi. Lazim. Menurunkan. Muta'addi. Muta'addi Ustaz. Kalau muta'addi mana maf'ul binya? Tidak, itu ala Rasulullah enggak Ustaz? Ala Rasulihi. Itu jar majrur. Enggak jar majrur enggak boleh jadi maf'ulun bihi Ustaz. Ya, tapi kalau ada yang isim yang bukan jar majrur, isim mufradnya sebagai maf'ul bihi.
Tapi kalau secara makna bukan ala rasulihi ya. Kan yang diturunkan oleh Allah itu kan Minal bayinat wal huda. ilmu kan? Naam. Yang diturunkan Allah itu kan ilmu. Berarti kan maf'ul bihnya adalah ilmu. Iya. Iya, Ustaz. Jadi di sini di mana letaknya di sini ilmu itu? Di depan ilmu itu. Ya, jadi gini, kalau ini ya, ini pada sila mausul ini sering atau bisa dikatakan kadang-kadang ya. Kadang-kadang ada domir yang kembali kepada ma itu dihapus. Jadi sebenarnya gini nih, ma anzalahu. Ma anzalahu Allahu. Gitu. Tapi terkadang dihapus ya. Terkadang dihapus tapi maf'ul. Jadi harusnya ma anzalahu Allahu. Apa-apa yang Allah menurunkannya pada rasulnya. Ya, pada rasulnya berupa keterangan dan huda. Jadi hu di sini domir aid namanya, domir yang kembali kepada ma itu dihapus dan itu umum ya di Al-Qur'an juga ada contoh-contoh seperti ini. Ya, jadi isim mausul, sila mausulnya harus ada domir yang kembali kepada isim mausul tersebut. Ya. Afwan Ustadz, apakah diirobkan gitu Ustadz yang hu tadi itu Ustadz? Ya, hu itu jadi gini, wa maf'ulun bihi mahzufun takdiruhu hu gitu ya. Seperti itu. Jadi dia dihapus. Mahzufun ya Ustadz? Iya, mahzuf, dihapus. Mahzuf. Contohnya apa ya? Ya, kayak contohnya di surat Toha itu ada faqdima anta qad. Faqdi ma anta qad. Artinya dan fakti dan hukumlah apa yang engkau ingin hukum. Jadi dia tukang sihir zaman Firaun itu mereka akhirnya beriman kepada Nabi Musa dan Harun, ya kan? Nah, kemudian Firaun itu ingin memotong tangan dan kaki mereka. Tapi kata tukang sihir itu faqdima anta qad. Ya, hukumlah apa yang engkau ingin hukum. Nah, ini adalah isim mausul ya, apa-apa yang ingin engkau hukum. Nah, ini asalnya adalah anta qadi. Ya. Hi-nya di sini kembali kepada ma, tapi dihapus. Contohnya gitu ya. Iya. Bisa dibaca di surat Toha ya. Ya Ustaz. Di halaman 1, 2, 3, 4, 5, halaman 5. Nah, kita lanjutkan. Ala rasulihi minal bayinati wal ya, ala adalah huruf Jar. Huruf jar ya. Kemudian rasulihi majrur. Ya, ini wa huwa mudhaf ya. Ya. Wa mudhaf. Hi adalah domir muttasilun mabniun ala kasri ya, fi mahalli jari mudhaf ilaih jarin bil idhofah biasa ngirapnya gitu. Kalau mudhaf ilaih itu bil idhofah ya Ustaz. Fi mahalli jarin bil idhofah. Kita sebelumnya sudah bahas ya, teman sebelumnya. Nah, kemudian artinya tadi udah ya, ilmu yang Allah turunkan. Jadi cara menerjemahkan ini sebenarnya kalau secara letterlek gini ya, ilmu yang Allah menurunkannya, gitu kan? Allah yang ilmu yang apa-apa yang Allah menurunkannya pada Rasulnya, kan gitu harusnya letterleknya kan. Tapi diterjemahkan ilmu yang Allah yang diturunkan oleh Allah gitu. Ya. Ilmu apa-apa yang diturunkan oleh Allah. Seperti itu cara menerjemahkannya. Jadi pasif gitu, Ustaz. Jadi pasif. Ya seperti yang ini juga tadi kan. Nah. Ya'nina tadi. Mana ya ini ya'nina. Waladzi ya'nina yang dimaksudkan kepada kita. Oh iya.
Ya, gitu aja terjemahannya. Jadi Ustaz, kalau kalau walladzi ya'nina itu ya ilmu yang dimaksudkan kepada kita atau ilmu yang kita maksudkan itu, Ustaz? kalau yang kita maksudkan wallazi na'ni. Na'ni. Oh, Ya kan? Kalau fa'ilnya nahnu berarti na'ni. Jadi kalau ditasrif ya kan yakni ya yuna. Ya, nanti terakhirnya a'ni na'ni, ya kan? oh, nah. Kemudian ini minal bayinati. Ini jenisnya apa? Terserah aja lah siapa yang ngomong nih. Minal bayinati. Jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Tanda jarnya adalah Tanda jarnya adalah kasrah. kasrah. Kemudian wal huda, wa huruf atof yang menghubungkan antara huda dan Al-bayinati. Nah, sekarang pertanyaannya apa i'rab dari al-huda? Ma'tuf. I'rabnya. Ma'tufun majrurun Maktufun ala bayinat. ala bayinati Alamat majrurun wa alamatu jarihi kasroh muqaddarah. Kasroh muqaddarah ya. Kenapa kasroh? Kenapa muqaddarah? Karena mutal akhir. Ya, jadi alasannya apa muqaddarah? Alasan itu tadi kan karena ada lisikol. Kalau ini alasannya apa? Lita'azzur. Maksur. Lita'azzur. Ya, dia isi maksur, tapi dia alasan dia itu muqaddarah karena ta'azzur, karena dia uzur. Karena dia apa? Ini alif tidak bisa diharokat. Alif itu tidak bisa diharokat. Ya. Ta'azzur. Jadi ta'azzur. Kalau itu uzur. afwan Ustadz, kalau itu muta'azzur, kalau yang tadi alif itu apa Ustadz? Liti. Sikol. Itu apa artinya Ustadz? Sikol itu berat. Berat pengucapannya. Jadi diulang lagi ya, al-huda. Ma'tufun minal ala ya, kalau ma'tufu ala bayinati ala al-bayinat. Alamat tuh jari Ala bayinat. Nah, kemudian Majrurun. wal ma'tuf. Wal ma'tuf. bukan tabi'ahu ya. Ya, wal ma'tuf tabi'ahu. Tabi'ahu. Atau langsung bisa ya, tabi'ahu. Tabi'ahu Mengikuti Ustadz. Tabi'ahu fi jarri. fi jarrin. Fi jarri. Jarrin. Wa alamatu Alamatu jarrihi. Jarihi. Kasratul qaddarat. kasratu Niabatan anil Qaddaratu. qaddaratu. Di annahu. Bukan li'anna, langsung aja li ta'azzur. Lita'azzur. 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 Lita'azzuri. Azzur. Ya, li ta'azzuri. Ya, caranya. Ilmu apa-apa yang diturunkan oleh Allah pada Rasulnya berupa petunjuk dan Keterangan dan petunjuk. Kemudian kita lanjutkan fal ilmu allazi fihi sana. Ilmu allazi. Pak, ini kalimat baru lagi nih ya. Ini kalimat baru nih. Fal ilmu allazi fihi sana. Fa ini adalah fa apa tadi? Istisnafiyah. Ya. Al ilmu Mubtada ya. Allazi khobarnya mana? Khobar dari al ilmu. Oh. Huwa Ustaz.
Huwa mana? Allazi. Bukan huwa yang di belakang itu, Ustaz. Huwa ilmul wahyi. Kurang tepat, bukan huwa. Badal. Ya, Ustaz. Jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Wa ilmu wahyi. Ya. Ya, Ustaz. Ini adalah khobar ya. Khobar dari al-ilmu. Jadi bisa dibaca gini, al-ilmu huwa ilmul wahyi. Huwa ilmul wahyi. Jadi jumlah ismiyah ini ya, jumlah ismiyah dari huwa ilmul wahyi. Dan di dalam jumlah ismiyah ini ada mubtada dan khobar lagi di dalamnya ya. Ya. Di mana huwa adalah mubtada, ilmu wahyi adalah khobar dari huwa. Ya, khobar dari huwa, ya, bukan khobar dari al-ilmu. Ya. Jadi al-lazi ini sebagai apa? Naat. Ya, sebagai naat ya. Cara mengirabnya Ismul mausul. ismun mausulun ya, ismun mausulun mabniun Mabniun Ala ala sukun. ala sukun ya, allazi Fi mahali raf'in. fi mahalli raf'i terus na'tin lil ilmi ditulis saja ya, allazi ismun mausulun mabniun ada sukun nih ala sukun ada sukuni fi Mahali raf'in. mahalli Raf'in. Fi mahali raf'in. Na'tin. Na'tin. fi mahalli raf'i ya, raf'i na'tin Raf'i na'tin. li ya, kalau na'atul li ya, tadi kalau ma'tuf ala kan, Lil na'atin li ilmu. al ilmu ya. Allazi ismun mausulun mabniun ala sukuni fi mahalli raf'i na'tin lil ilmi ya. Kemudian terjemahannya ya, al ilmu lazi, ilmu yang di dalamnya sana apa? pujian Al madhu sanjungan sanjungan ya. Sebenarnya sama aja ya. Pujian, sanjungan. ilmu yang di dalamnya terdapat pujian dan sanjungan Ya, ada Ya. ilmu adalah ilmu wahyu. Ya, ilmu wahyu. Ini ilmu wahyu. ilmu yang diturunkan Allah saja. Ya, ilmu ma. Jadi ilmu ini sebagai apa nih? Mubtada. Oh, Khobar. keterangannya ya. Itu Sebagai apa? Ada yang tahu nggak? Kenapa dibaca ilmu? Ilmul wahyi. Atau bayan Ustaz, atau bayan ke ilmu juga. Ya, istilahnya atau bayan tuh kalau kita badal aja ya. badal. Oh, Sebenarnya sama antara atau bayan dan badal. Cuma ada perbedaan. Tapi kalau atau bayan itu memang kalau ulama yang menggunakan istilah atau bayan itu lebih umum ya. Kalau badal itu dia lebih khusus. Cuma kalau kita bahasnya badal aja semuanya. Ya. Ada itu spesifiknya ya, perbedaan antara atau bayan dan badal ya. Ya. Tapi kalau kita samakan aja biar gampang gitu. Tapi memang lebih tepatnya atau bayan, cuma kita anggapnya badal aja ya. Badal dari Ilmu. ilmu sebelumnya ini ya. Ilmu Jadi wahyu. dari ya benar ya, dari ilmu wahyu ya Ilmu tepatnya. wahyu. Dari ilmu wahyi, ilmu ma'ad. Jadi badal dari ilmu wahyi. Ilmu wahyunya adalah ilmu yang diturunkan pada Allah. yang diturunkan oleh Allah. Allah saja. Ya. Kemudian ada waktu lagi ya Mas ya. Kemudian yang mana lagi ya? Ini catatan kita. Nah,
Mungkin satu kalimat ini ya terakhir ya. Ada lagi yang mau baca? Yang resen ada? Saya boleh? Boleh? Namanya Ibu siapa? Dini. Telat lagi. Bu Dini ya, silakan. Yang ini ya. Waqala Nabiyyu. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wasallam Ya. man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Faqihu fiddin. Ya. Yufaqih gimana? Yufaqihu Fiddin. Ya, betul ya. Ini umum ya hadis ini ya. Jadi artinya Bu Dini berkata Nabi Shallallahu Alaihi bersabda lah ya. Wasallam bersabda Nabi ya Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Ya. Sekarang coba ini an-nabiyyu sebagai apa? Fa'ilun marfu'un. Ya, fa'il marfu'un Wa alamatu rafihi ad-dhamma adh-dhahira ala akhirih. Fi akhirih. Ya, kita fi akhirih ya. Memang kadang-kadang ada juga yang bilang lah ya. Nah, terus man mubtada ya. Harfun syarat. Harfun syarat. Jenisnya lah, jenis. Huruf atau isim? Huruf. Huruf syarat. Harfu. Huruf syarat atau isim syarat? Isim syarat. Huruf. Kenapa kita tidak mengatakan huruf syarat? Ya, isim ya. Ada yang tahu nggak? Kenapa kita nggak mengatakan ini huruf syarat? Kenapa isim syarat? Gitu. Ada yang tahu nggak? Ilmiahnya lah bahasa ini. Karena itu orang ya. Orang. Yang dimaksud pasti orang. Ya, orang. Jadi nggak huruf. Nggak tahu ya. Ya, bisa juga. Tapi yang lainnya coba, yang lainnya. Adalah alasan lain. Karena ada domir yang kembali kepada dia. Oh. Nah, domir ini apa? Isim atau huruf? Isim. Domir itu adalah isim. Isim ini kembali kepada man sehingga dikatakan man itu isim. Ya. Jadi kayak isim mausul. Kenapa dia isim bukan huruf mausul? Karena ada domir yang kembali kepada dia. Ya, jadi dia itu isim. Kalau ini kan yang kembalinya kan man yuridillahu bihi. Ini kan yang kembali ke man. Ya, berarti man itu adalah isim. Beda nanti dengan in. Ya, in itu huruf syarat, bukan isim syarat in ya. In itu adalah huruf syarat. Bukan isim syarat karena tidak ada domir yang kembali kepada dia. Nanti coba aja lihat contoh kalimat yang lain ini ya. Nah, terus ini man yuridillahu. Nah, yurid ini kenapa dibaca yuridi? Fi'il syarat. Coba siapa yang jawab? Yuridi. Ini karena bertemunya dua jenisnya sukun, Ustaz. Pertama jenisnya apa ini? Fi'il apa ini? Fi'il jazm. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari ya. Man yuridu. Asalnya apa? Fi'il madinya. Aroda yuridu. Ya, aroda yuridu. Aroda yuridu. Kemudian jazm jadi yurid. Yurid. Tapi karena dia bertemu dengan sukun, lafaz jalalah Allah itu adalah alif lam ya. Alif lam itu al ya, al. Al itu ini adalah sukun ya. Sukun. Jadi sukun ketemu sukun nggak bisa, maka di kasroh. Jadi yuridi ya, yuridillahu. Jadi ini i'rabnya apa tadi? I'rabnya apa? Fi'il mudhari majzum. Majzum ya. Wa alam jazmihi. Ya wa alamatu jazmihi
As-sukun. Jadinya gimana itu? As-sukun. As-sukun. Iya. Kalau adapun kasrohnya adalah Pak namanya. jadi dia dibaca karena bertemunya dua sukun, Sukun. ya kan? Kemudian fa'ilnya mana? Lafzul jalalah. Ya, lafzul jalalah Allah. Allah. Jadi kita bilangnya lafzul jalalah ya. Karena kalau kita bilang kalau kita bilang fa'ilnya adalah Allah. Nah, takutnya zat Allah itu yang kita masuk. Jadi kalau ulama nahwu itu mengatakan itu adalah lafzul jalalah, lafaznya ya, lafaz Allah, bukan zat Allah ya. Kita maksudkan sini lafaz jalalah Allah. Ya. Lafaz jalalah. Siapa yang berisiknya? Yadi Mulyadi. Ya, Pak Yadi. Tolong dimatikan voice-nya kalau ini ya. Mau tanya dong. Ya, boleh. Kenapa nggak man yuridinillah, nggak pakai nun ya? Kalau nun yukoyah itu dengan ya mutakallim ya. Oh iya. Dengan ya mutakallim. Kalau ini sukun dan ketemu sukun jadi kasroh aja gitu. Kan ada yang amalunik tarof sumuha pakai nun juga ya. Itu pakai beda ya. Yang mana? Kan pernah ada contoh yang amalunik tarof sumuha, nunnya tuh nun. Ada enggak hafal itu surat berapa? Pertemuan tanwin. Ya ada nun. Aduh lupa lagi. Ada nun yang Walau alam ya kalau bisa atau enggak. Tapi yang Anda tahu itu biasanya memang ya mutakallim ya. Melindungi ya mutakallim dengan fi'il itu. Nah, kemudian yurid ini fi'il muta'addi ya. Jadi ada fa'il, ada maf'ul bih. Maf'ul bihnya mana? Khairan. Ini adalah maf'ul bih. Nah, kemudian Anda tanya man ini sebagai kedudukannya apa? Man mubtada. Mubtada atau khobar atau maf'ul bih? Mubtada. Kenapa mubtada? Karena isim di depan di awal. Di awal ya. Di awal. Tapi bisa juga di awal itu dia khobar ya. Bisa juga dia di awal dia sebagai maf'ul bih. Jadi alasannya nanti bisa dibaca di buku yang hijau itu kalau punya. Itu cara mengirab isim syarat. Jadi kalau setelahnya itu adalah jumlah yang ada, jumlah fi'liyah yang sudah ada maf'ul bihnya, maka man ini di-i'rab sebagai mubtada. Ya. Tapi kalau belum ada, dia sebagai maf'ul bih dan man. Ada itu di buku hijau itu ya, lengkap ya. Kapan dia kedudukannya sebagai mubtada, kapan sebagai khobar ya, kapan sebagai maf'ul bih. Lengkap insyaallah. Nah, kemudian yufaqihu, kenapa disukun? Jawab syarat. Jawab syarat ya, majzum kan yufaqih ya. Wa alamatu jazmihi as-sukun. As-sukun li'annahu Jawab usad. Li'annahu fi'lu sahihil akhiri. Karena dia fi'il sahih akhir. Kalau fi'ilnya itu mu'tal akhir bukan sukun ya, tapi dihilangkan huruf ilahnya. Mahdzuf ya. Ya, dihapus huruf ilahnya. Nah, hu ini sebagai apa? Maf'ulun bih. Maf'ul bih. Kalau fa'il dari yufaqih siapa fa'ilnya? Domir mustatir. Lafaz Domirun ya, domirun mustatirun. Takdiruhu huwa. Ya'udu ila kemudian fiddin ini adalah jar majrur ya biasa. Ya ini sebentar lagi. Silakan jika ada pertanyaan yang berkaitan dengan materi hari ini. Ustadz, kalau mannya tadi mubtada, khobarnya? Oh ya, khobarnya adalah yuridi, kalimat nih yuridillahu bihi khairan. Ya. Jadi dia dua i'rab gitu sebagai apa namanya? Kalimatnya. Ini kalimatnya ya, bukan fiilnya ya. Iya, tapi betul. kalimat.
kalimat dari yuridillahu bihi khairan ini adalah khobar dari man. Tapi kalau keseluruhannya man sampai fiddin itu syarat gitu, Ustaz. Maksudnya dia jumlah syarti gitu, Ustaz. Iya, jumlah syarat keseluruhannya. Kalau ini dia tidak ada kedudukan i'rab ya. Yang ini jawab syarat itu tidak ada kedudukan i'rab. Ini man ini adalah mubtada, khabarnya adalah jumlah setelahnya. Yuridillahu bihi khairan atau fi'il syaratnya. Mau tanya dong, Ustaz. Ya. Kalau yang lalaha minal i'rab yang tadi itu ya, seperti ini maksudnya tidak ada kedudukan i'rab apa sih? Maksud tidak ada kedudukan i'rab. Tidak ada kedudukan i'rab itu kan ada fa'il, ada maf'ul bi. Nah, dia tidak ada kedudukannya di dalam kalimat itu. Jadi nggak punya i'rab. Maksudnya iya, punya, karena gini, jabatan. kalau jumlah itu dia bisa berkedudukan i'rab seperti tadi contohnya ya, qala. Contohnya tadi mana? Maksudnya nggak punya i'rab gitu atau gimana? Tidak berkedudukan i'rab. Tidak ada kedudukan i'rabnya. Atau tidak ada kedudukannya di dalam i'rab. Nah, ini kan qala ba'du al-ilmi huwal ma'ani. Jumlah ini kan jumlah. Jumlah itu dia bisa ada i'rabnya, ada yang dia tidak ada i'rabnya. Atau cuman sekedar lama halalau minal i'rab aja. Kalau antum punya buku ini di sini lengkap ya, ada yang cara meng'irab jumlah halaman 183. Kalau ini antum lihat enggak ini? Buku cara meng'irab nih. Nah, 183. Ini yang buku warna hijau ya. Iya. Nah, ini. Ada jumlah itu yang memiliki kedudukan i'rab. Nih. Ya, ini ya. Meng-i'rab jumlah. Jumlah itu ada yang memiliki kedudukan i'rab. Contohnya fi mahalli raf'in. Nah, ini kan al-mudarrisu yaktubur risalata. Ada ya, lihat ya ini ya. Yaktubur risalah. Ini jumlah ini dia kedudukannya adalah fi mahalli raf'i khabaril mubtada'i. Gitu ya. Nah, ini jumlah yang memiliki kedudukan i'rab. Ya. Kemudian ada juga yang fi mahalli nasbin maf'ulun bi, contohnya qala ya tadi ya, qala fi mahalli nasbin maf'ulun bi li fi'li qala. Ya. Ada juga yang sebagai hal, ada yang sebagai na'at ya, contohnya tiflun yabki. Yabki itu fi mahalli raf'i na'tin, na'ti tiflun. Nah, itu. Kemudian fi mahalli jar ada juga. Nah, ada juga yang jumlah yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya, contohnya ibtidaiyah. Kemudian jumlah yang mengikuti sebelumnya yang tidak memiliki i'rab juga, ya berarti tidak memiliki i'rab juga gitu kan. Ya. Jawabul qasam, kemudian nah ini juga nih ya, man yadrus yanjah. Jadi jawab syaratnya itu yanjah ini jawab syarat ini lama halalau minal i'rab juga ini. Jumlah fi'liyah ya. Ya. Ya, nah, ini contohnya man yadrus yanjah ini adalah dia sebagai khobar ya. Karena dia belum ada maf'ul bihi-nya. Kalau nggak salah seperti itu. Ya, tanya lain? Udah jam 10 ya. Mungkin sekian saja ya pertemuan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan konsisten semua ya, jumlah peserta sekitar 30-an, jangan ada yang berkurang. Bisa usul diedarin itu, di share link videonya kalau apa udah belum ya? Biasanya di link di share ya nanti ya. Sudah ada di web, akhi. Di web ya, di web. Oh, di web ya. Ya. Baik, Ana serahkan kembali kepada Abu Ali. Baik, Ahsanallahu ilaik atas pemaparan materinya serta beberapa koreksi serta catatan terkait praktek membaca kitab tadi. Dan alhamdulillah
kita sudah memasuki menyelesaikan pertemuan yang kedua di pagi hari ini, dan banyak sekali faedah-faedah yang telah dapat kita dapatkan dari pertemuan kelas pagi hari ini. Dan sebelum Ana tutup, barangkali ada tambahan atau nasihat dari Ustadz? Ada poin-poin tambahan Ustadz? Atau cukup? Cukup insya Allah. Baik, jazakallahu khair kepada Ustadz Riga yang telah menyempatkan waktunya serta berbagi ilmunya. Semoga antum senantiasa diberikan kesehatan serta senantiasa dilindungi oleh Allah sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Dan tak lupa kami sampaikan kepada rekan-rekan yang hadir pada kelas tatap muka pagi hari ini, jazakallahu khair, semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya bagi kita semua. Amin. Dan akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakallah khair. Jazakallah khair. Ustaz.